mencalonkan diri ataupun mencalonkan ikut mendukung seseorang ini kan hanya variabel dari sekian banyak kontribusi yang harus dilakukan. Nah, oleh karenanya menurut saya tetap merasa berkewajiban untuk menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi di daerah kami. Apa itu? Apakah mahalnya mahar politik atau memang ada guntingan-guntingan sehingga ketakutan lawan politik? Yang melek tapi minta tuntun ke orang buta. Bahaya itu. Bahaya itu kan. Kebalik bolak. Mestinya yang buta yang minta tuntun ke yang melek. Berarti dia punya indera ke-10 kayaknya. Halo guys, balik lagi di podcastnya Kamel Petir on the track. Nah kali ini kita Aunty mau ngangkat tokoh-tokoh di daerah. Nah kali ini bintang tamunya yaitu Kiai Haji Ahmad Ali Ridho ya. Benar. Pak Kiai ini adalah tokoh di daerah Madura ya Pak Kiai ya. Bangkalan tepatnya. Bangkalan tepatnya ya. Ya itu Pak Kiai ini punya pesantren yang bernama An-Nur Rohin Labang Bangkalan. Bangkalan. Masya Allah Pak Kiai. Selamat datang di podcastnya Kamel Petir Pak Kiai. Selamat berjumpa. Terima kasih bisa dipersilakan untuk mampir untuk sekedar menyampaikan keluh kesah masyarakat Bangkalan. Ya, emang tema kita saat ini memang benar-benar lagi mengangkat tokoh-tokoh daerah yang memang potensial bagaimana situasi daerah yang kita pengen angkat dan naikkan ke pusat Pak Kiai. Dari Bangkalan ke Jakarta berapa jam dengan pesawat Pak Kiai? Kalau pakai pesawat dengan yang lain-lainnya kira-kira antara 3 sampai 4 jaman lah dari Bangkalan nyampe. Tapi nggak lagi capek ya Pak Kiai ya? Insya Allah. Insya Allah, Malah kita lagi fit-fitnya ini. Fit-fitnya. Sekarang ini yang mau kita angkat di Pak Kiai ini adalah tokoh di daerah Bangkalan dan punya pondok pesantren. Apa aja sih yang Pak Kiai inginkan masyarakat kita ini, terutama daerah di kota nih, tentang Bangkalan tersebut? Bagaimana situasi dan kondisi Bangkalan? Ya, terima kasih. Saya memang betul yang disampaikan Mbak Kamil tadi merupakan salah satu dari bagian tokoh Kiai muda yang ada di Kabupaten Bangkalan. Tapi di samping itu saya juga aktif di dunia politik. Oh. Bahkan pernah di periode 2011 sampai 2020 kalau nggak salah saya sempat ada di posisi Ketua Dewan Syuro PKNU di Kabupaten Bangkalan yang waktu itu membawai 5 orang anggota DPR, yakni satu fraksi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Jadi nggak jauh-jauh ya, artinya dari dulu sudah membesarkan Bangkalan melalui dunia politik dan pesantren ya. Dan Pak Kiai? pesantren tentunya. Apalagi ketika Bangkalan dalam 10 tahun terakhir ini membranding diri dengan sebutan Kabupaten Zikir dan Sholawat. Sehingga semangat kami orang-orang pesantren ingin berbuat lebih banyak, berkiprah lebih banyak di dunia pemerintahan Kabupaten Bangkalan, baik itu terjun langsung maupun hanya sebagai penasehat atau pemerhati, pengamat, sehingga harapan kita bagaimana ke depan adanya branding Kabupaten Zikir dan Sholawat ini tidak hanya sekedar sebutan, tapi betul-betul menjadi ruh dari tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Sekarang kita tahu nih Pak Kiai, situasi langsung nih saya to the point ya. Situasi dan kondisi sekarang lagi heboh-hebohnya tentang pilkada daerah. Iya kan Pak Kiai? Tadi sepintas sudah saya dengar daerah Bangkalan termasuk Pak Kiai dan calon yang dijagokan ini terkena oligarki politik daerah. Oh, rupanya berita Sudah itu pasti sudah tersebar di sini. Karena Pak Kiai juga ada berita-berita daerah kan. Kita juga connect dengan daerah-daerah tersebut. Itu bagaimana sih situasi dan kondisinya? Kenapa jawara Pak Kiai sampai tidak melenggang menjadi salah satu calon padahal kan lagi dijago-jagokannya di daerah. Ya, pertama begini.
terus terang pembahasan kali ini walaupun sebetulnya urgen dan masih sangat hangat untuk kita bicarakan, saya sebetulnya kurang enak. Kenapa kurang enak? Karena jago yang kami gadang-gadang ternyata tidak mendapatkan tiket dari partai sehingga nggak lolos menjadi calon. Nah, khawatirnya ada anggapan dari masyarakat, wah setelah kok wong calonnya aja nggak lolos kok masih ngomong ngalor ngidur, apa nggak karena sakit hati? Khawatirnya seperti itu. Tapi karena memang yang namanya perjuangan di dunia politik ini kan tidak harus berhenti sampai di sini. Karena memang niatan kita bagaimana membangun daerah kita sendiri. Mencalonkan diri ataupun mencalonkan ikut mendukung seseorang ini kan hanya variabel dari sekian banyak kontribusi yang harus dilakukan. Oleh karenanya menurut saya tetap merasa berkewajiban untuk menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi di daerah kami. Apa itu? Apakah mahalnya mahar politik atau memang ada guntingan-guntingan sehingga ketakutan lawan politik? Kalau dianggap sebagai berangkat dari mahalnya mahar politik, saya kira enggak. Tapi memang lebih kepada permainan-permainan kelompok-kelompok tertentu yang saya lihat memang bagaimana kemudian figur yang kami usung ini tidak mendapatkan tiket partai. Terjegal lah istilahnya. Padahal calon Bapak ini sangat potensinya apakah kuat sehingga ketakutan tersebut muncul dari pihak lawan? Mungkin pihak lawan ini berkaca pada tahun 2012 di mana calon yang kami usung yaitu Kiai Haji Imam Bukhari Khalil pada saat itu berhasil lolos sebagai calon yang mendapatkan antusiasme publik luar biasa. Padahal waktu itu rivalitasnya anggaplah orang yang didukung oleh mantan bupati waktu itu. Jadi putra dari mantan bupati. Nah waktu itu Kiai Haji Imam Bukhari Khalil ini sudah masuk ke gelanggang di pencalonan. Karena animo masyarakat yang sedemikian tinggi luar biasa, akhirnya terjadi rekayasa-rekayasa yang berujung kepada didiskualifikasinya beliau H-5 dari pemilihan itu sendiri. Jadi kampanye sudah, di kampanye terakhir baru ada keputusan bahwa pencalonan beliau ini dianggap tidak sah seperti itu. Nah mungkin berangkat dari dari kejadian seperti itu melihat ke Imam ini sebagai sosok yang punya dukungan luar biasa di masyarakat. Dan dikhawatirkan calon yang diinginkan oleh yang lain ini menjadi sulit untuk memenangkan kontestasi. Kalau kami melihatnya seperti itu. Nah, kenapa saya lihat seperti itu atau kami melihatnya seperti itu? Karena dari semua partai politik yang ada di Kabupaten Bangkalan, mulai dari partai besar sampai partai kecil, ini seakan-akan gimana tidak ada satupun yang kemudian memberikan rekom kepada Kiai. Awalnya sudah ada rekom partai mana yang sudah didapat? Tidak sampai ke rekom sih. Ya, hanya surat tugas. Ya, surat tugas ada surat tugas dari PAN. Ada surat tugas dari Hanura. Dan ada penyampaian dari pengurus Partai Golkar ketika berkunjung ke Bangkalan, di mana dari DPP atau dari pengurus teras Golkar ini menyampaikan arah dukungannya sangat berpotensi untuk mengarah ke Imam dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi itu pada akhirnya ya hanya sekadar ibaratnya hanya angin surga saja. Pada akhirnya ya tetap mengumpul di satu gerbong besar. Adakah uang yang mereka minta
partai-partai tersebut? Ya, saya kira untuk hal-hal seperti itu kan apa ya, bagi kami itu hal yang wajar ya. Bukan artinya tidak terlalu gede-gede amat lah, masih dalam wajar ya. Antara wajar, dan kita melihatnya sih tidak bisa kami sebut sebagai apa ya, sebagai mahar lah, lebih kepada tali asih mungkin lah, lebih kepada itu yang untuk kami, tapi kurang tahu kok kemudian itu nggak terjadi. Artinya justru lebih padarnya justru gabung ke koalisi besar yang sudah ada. Oke, yang menjegal Pak Kiai adalah koalisi besar. Partai mana saja yang akhirnya semua bergabung kepada beliau? Ya, pertama karena memang calon yang berangkat adalah kader PDIP, tentu dari PDIP. Kemudian disusul oleh Demokrat. Setelah itu kita secara urutan enggak ini ya, PKB juga gabung ke sana. Kemudian Gerindra gabung ke sana juga. Terus Golkar gabung ke sana juga, walaupun yang secara fix itu terjadi setelah ada pergantian ketua umum Golkar. Kemudian dari Hanura, PKS, apalagi ya, PKS, ya hampir semua lah. Hampir semua, tapi dia tidak melawan kotak kosong kan? Seandainya tidak ada keputusan MK yang kemudian terpaksa DPR mengamini itu ya, karena ada demo luar biasa, memang skenario ke arah kotak kosong itu kelihatan banget. Gitu. Dari 50 kursi dewan yang tersedia, mereka sudah mengklaim mendapatkan 41 kursi. Sehingga dengan 9 kursi yang tersisa ini kan menjadi tidak mungkin untuk mendukung satu pasangan calon lagi, karena minimalnya kan di 10 kursi. Berarti lawan politik ini bukan dari kiai, bukan seorang kiai gitu backgroundnya? Bukan seorang kiai, tapi nggak tahu kenapa kemudian yang yang menjadi pendukung lah istilahnya, atau yang memuluskan lah, justru dari partai-partai politik yang ketua DPC-nya ya para kiai juga gitu. Nah, menurut Pak Kiai ini ya, apakah ada ya mungkin karena Kiai katanya kan politik itu harus segala cara ya. Mungkin karena kalian terlalu baik sehingga yang sana terlalu licik, apa bagaimana? Mungkin terlalu radikal kalau kita istilahkan seperti itu ya. Gak boleh radikal ya Kamel ya. Cuman yang habis bahasanya apa dong? Yang sangat disayangkan kan gini Mbak. Ketika para kiai atau Gus atau Lora ini kok tidak mendukung gitu bukan tidak mendukungnya. Jadi, ada di posisi yang lumayan menentukan di sebuah partai politik. Lah ini kan berusaha sedemikian rupa untuk mendekatkan antara bagaimana berpolitik dengan bagaimana menjaga moralitas. Jangan sampai terjadi apa yang disebutkan Pak Mahfud sebagai kekeroposan moral gitu. Dengan hanya beralasan asalkan tidak melanggar hukum, asalkan sesuai dengan undang-undang, tidak menabrak aturan. Ya, artinya lebih kepada demokrasi lipstik aja. Padahal mestinya beliau-beliau inilah yang harus berusaha demikian rupa agar perpolitikan yang ada ini menjadi politik yang tidak terpisah dari substansi demokrasi. Nah, ini yang saya rasakan tidak terjadi di Bangkalan, justru sebaliknya. Bahkan kalau kami sih menggambarkan masyarakat sedang berharap beliau-beliau yang sedang menjadi koki ya kebijakan di partai ini kemudian menyuguhkan nasi yang enak ke masyarakat. Justru di tangan koki-koki ini awalnya beras yang diharapkan jadi nasi justru jadi bubur.
Masih enak nggak itu bubur? Ya karena basi, yang kita harapkan nasi, bukan bubur. Ketika jadi bubur ya kan ibaratnya kecewa pasti. Kecewa pasti seperti itu. Sepertinya demokrasi bukan hanya di Bangkalan ya, di daerah, seluruh daerah bahkan di Indonesia lagi minus seperti apa Kiai, yang pola-pola dan dasar-dasar yang Pak Kiai sebutkan itu. Ya, cuman karena memang daerah ini kan miskin perhatian ya. Bedalah, ada dua hal menurut saya yang kemudian kenapa apa yang terjadi di daerah ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup sehingga bisa ada harapan untuk semakin terurai lah istilahnya. Nah, kalau yang terjadi di pusat ini karena memang menjadi sorotan hampir tiap hari dari semua media, sehingga jangankan kasus besar yang terkait dengan persoalan demokrasi, hal kecil aja kan sudah menjadi pembicaraan. Itu satu. Yang kedua mungkin di tingkat pusat, baik itu di level pemimpin nasional maupun di DKI misalnya ya. Nah, ini kan di pusat ini kan relatif tidak ada atau minim kedekatan emosional. Di sini heterogen banget, ada yang dari daerah Papua, ada yang dari Maluku, ada dari Aceh segala macam. Nah, karena tidak ada kedekatan emosional, sehingga mereka enak aja membicarakan gitu loh. Oh, si A ini kurang ini, si B ini kurang ini, mestinya begini, mestinya begini. Nah, sementara yang terjadi di daerah, pertama orang daerah ini mudah patah arang. Kecewa ya? Ya, mudah kecewa ketika memperjuangkan sesuatu dan ternyata terhambat oleh kelompok ataupun orang-orang yang menurut mereka itu bisa mengambil kebijakan apa saja. Mereka ini sulit untuk kemudian masih tumbuh semangat untuk bagaimana menembus itu. Artinya mudah patah arang. Contoh misalnya seperti kasus MK kemarin, keputusan MK kemarin. Seandainya terjadi di lokal, nggak akan misalnya ketika MK memutuskan boleh partai menurunkan ambang batas ya, persyaratan ambang batasnya diturunkan oleh MK. Walaupun secara hukum apa yang menjadi keputusan MK ini merupakan keputusan final, lalu kan DPR mencoba untuk menganulir itu ya dengan apa istilahnya, walaupun tidak dianulir secara keseluruhan tetapi secara substantif membatalkan seperti itu. Nah, seandainya ini terjadi di daerah, mereka akan aduh kok begini lagi. Wong kemarin kita sudah berharap, sekarang jadinya kok seperti ini, ya udahlah mau gimana lagi. Nah, untungnya terjadi di Jakarta sehingga kemudian jadi perhatian dari pemerhati demokrasi yang ada di tingkat nasional. Walaupun kemudian ada kesan DPR ingin memaksakan untuk mementahkan keputusan MK ini, ada gerakan massa yang luar biasa yang akhirnya memaksa DPR untuk mengamini apa yang diputuskan oleh MK. Nah, hal-hal seperti ini jarang sekali terjadi di daerah. Kenapa Pak Kiai? Kan bisa aja kalian demo atau bagaimana menuntut sesuatu hal yang memang boleh bersuara. Apa takut tidak didengar apa bagaimana? Ya, pertama mereka sering beranggapan gini, apa sih gunanya demo? Apa ya kita akan didengar? Seperti itu. Nah, itu satu. Yang keduanya mungkin kalau di daerah itu apa ya, karena terlalu terbiasa dengan pola-pola top down, sehingga apa yang datang dari atas ya sudah diterima seperti gitu ya, ya engge gitu ya. Engge gitu aja, nerimo ing pandum kalau bahasa Maduranya ya. Nah, Pak Kiai saya itu dengar yang kedua ya. Yang ketiga, ada kedekatan emosional di antara pelaku-pelaku yang ada di daerah ini. Si A masih sepupu dengan si B, si B masih santrinya si C, si C masih mertuanya si Anu.
Sehingga ketika ada hal yang secara krusial memang sebuah kesalahan dan berdampak luas ke masyarakat, akhirnya mereka, nah ini kalau aku bicara kayak gini, jangan-jangan nanti aku menampar muka sendiri misalnya. Sama seperti saya sekarang misalnya, saya ibaratnya bagian dari keluarga besar Kiai, bahkan keluarga besar Syekhona Holil yang merupakan keluarga paling berpengaruh di Bangkalan misalnya. Ketika diajak wawancara seperti itu sama Mbak Ame, Mbak Kamel, ini mungkin aja sebagian orang, ngapain sih kok bicara borok sendiri seperti itu. Padahal hal seperti ini nggak boleh tidak harus dibicarakan. Niatnya baik. Dan niatnya baik. Ingin perubahan. Ibaratnya ada sebuah penyakit, masa nggak boleh didiagnosa dokter? Masa nggak boleh dokter nanya ini itu kemudian kita diam misalnya? Ya sama aja dengan nggak mau sembuh. Lah apa ya kita mau jadi daerah terpuruk selamanya sampai hari kiamat, kan nggak juga gitu. Berapa sih ini di daerah sana Pak Kiai? Belanja daerahnya gitu untuk di daerah Bangkalan? Belanja daerah di Bangkalan sekitar 2 triliunan. 2 triliunan. Dan sudah perubahannya sudah luar biasa atau bagaimana perkembangannya Pak Kiai? Saya kira dari sisi angka mungkin untuk orang Madura ya itu bisa dianggap gede. Cuman karena hampir 60-70% itu habis di belanja gaji, ya jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Pembangunan tidak berasa di sana? Hampir-hampir ini ya, hampir-hampir jeblok pembangunannya ya, khususnya 10 tahun terakhir ini. Itu ditandai dengan tidak berhasilnya Kabupaten Bangkalan untuk hasil daerah, apa itu istilahnya? Iya, hasil daerah. Hasil asli daerah itu. Sebenarnya daerah sana tuh penghasil apa Pak Kiai? Ya kalau di ini ya dikelola secara optimal, pertanian dan kelautan itu luar biasa. Cuman ya seperti yang sering kita dengar juga, yang namanya pertanian ini kan menjadi sesuatu yang tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sehingga kemudian walaupun merupakan sumber unggulan sebetulnya, ya akhirnya untuk menjadi penopang terhadap naiknya hasil asli daerah itu apa ya kalau istilah, kok lupa saya. Iya, hasil bumi daerah. Bukan. Apa? Hasil pendapatan daerah, pendapatan asli daerah. APBD. Iya, itu menjadi ini, malah yang saya dengar itu untuk di Bangkalan ini dari 2 triliun itu yang asli dari pendapatan daerah di sekitar angka 350-an gitu. Selebihnya dari pusat. Yang jadi sekarang, apakah itu yang dinamakan oligarki yang Pak Kiai bilang sepupu dan ini masih sepupuan atau bagaimana? Oh enggak, belum. Tetangga kali ya? Bukan tetangga sih. Tapi kan yang saya maksud kenapa kemudian kesan oligarki itu kuat sekali. Karena apakah keluarga mereka saja apa bagaimana? Bukan seperti itu. Artinya gini, kan Bangkalan ini daerah yang sangat strategis, bukan hanya untuk pembangunan Madura, bahkan untuk Jawa Timur, bahkan mungkin untuk nasional. Betapa strategisnya sebetulnya posisi Madura, Bangkalan ini. Nah, Bangkalan kan ibaratnya pintu gerbang. Iya. Nah, yang perlu saya sampaikan mungkin di sini selama ini Jawa Timur secara umum perekonomiannya baik, di angka 7% berapa gitu. Tapi gara-gara Madura ini jeblok, maka kemudian menjadi tidak terangkat ininya. Nah, mestinya kan gini, peluang untuk bagaimana pilkada ini menjadi satu momen melahirkan orang sosok yang memang betul-betul secara kapasitas memadai untuk membangun daerah. Ini kan mesti ini yang difikirkan. Nah, yang terjadi malah sebaliknya.
yang dihadirkan bukan orang-orang bukan orang yang punya rekam jejak bagus ya, punya prestasi yang begini misalnya. Akhirnya kemudian para tokoh ini menyatu, ya sudah, karena Bangkalan lagi butuh orang yang visioner, butuh orang yang bagaimana punya terobosan membangun Bangkalan ke depan dengan rekam jejaknya yang begini. Oke lah kita. Itu kan kesan oligarki itu menjadi tidak ada gitu. Nah, ini enggak, sebaliknya. Iya. Menentukan di atas aja, up, and kita down nerima aja gitu. Iya, nerima aja. Dan sama sekali enggak punya rekam jejak di daerah Bangkalan. Mungkin kalau ditelusuri malah untuk calon wakil yang diusung oleh partai besar ini, menurut kacamata kami ya, itu bermasalah banget. Kenapa tuh? Ya, beliau kan mantan ketua KPU 2 periode. Dan selama beliau menjabat ketua KPU 2 periode ini, banyak sekali hal-hal yang kemudian pencideraan terhadap demokrasi itu terjadi. Termasuk Kiai Haji Imam Bukhari Khalil pada waktu itu dicoret dari kontestasi pada saat calon wakil bupati, salah satu calon wakil bupati sekarang yang didukung partai besar ini waktu itu menjabat sebagai ketua KPU. Artinya dari sisi profesionalisme kerja aja sangat kita pertanyakan. Belum lagi banyak kejadian-kejadian di dalam setiap event pemilu misalnya. Kejadian aneh-aneh itu selalu terjadi di Bangkalan. Misalnya politik, ada satu sosok yang nggak dikenal di masyarakat Madura, tapi kok ujuk-ujuk jadi DPRD dari Dapil Madura. Setelah ditelusuri, suara terbesarnya itu datang dari Bangkalan. Padahal orang Bangkalan nggak kenal, nggak apa. Nah itu dari mana? Oh, berarti daerah Bangkalan ini bisa dimainkan untuk suara, karena minusnya keinginan masyarakat untuk coblos kali Pak Kiai. Bukan seperti itu ya. Karena itu bisa terjadi pada saat masyarakatnya memang males untuk ke kotak suara sehingga gampang dicoblos di. Nah ini itu biasanya seperti itu Pak Kiai. Tempat-tempat itu berarti dia panas itu Pak Kiai. Termasuk misalnya ketika pilpres. Nah, itu kalau yang pilpres yang kemarin ya, pilpres terakhir ini kan ibaratnya hampir terjadi di semua daerah ya. Betul. Ada proses-proses yang dianggap kurang bagus lah istilahnya. Nah waktu itu hanya terjadi di Bangkalan hal-hal seperti itu. Ada bagaimana seorang pasangan calon presiden kemudian menang sampai 80% lebih dengan beberapa TPS yang lawannya 0%. Itu yang awal-awal terjadi hal-hal seperti itu di Bangkalan, dan itu terjadi ketika saudara kami Fauzan Jakfar yang sekarang berposisi sebagai calon wakil bupati ini adalah ketua KPUD, ketua KPU Bangkalan. Jadi Pak Kiai benar-benar kecewa saat ini terhadap dua calon itu, ataukah Pak Kiai mau mengarah kemana gini? Yang lebih idealismenya Pak Kiai lebih cocok? Atau si calon Pak Kiai kira-kira akan kemana? Untuk menitipkan, ya kan, banyak hal. Sebetulnya begini ya, bagaimanapun di antara calon-calon yang baik pasti ada yang terbaik, kan seperti itu. Atau sebaliknya di antara calon-calon yang buruk misalnya pasti ada yang paling minim keburukannya, kan seperti itu. Nah itu biarlah masyarakat yang menilai. Nah, kalau kami sendiri saya juga banyak berdiskusi dengan beliau Kiai Haji Imam Bukhari untuk langkah politik ke depan seperti apa. Beliau menyampaikan, saya terus terang aja sangat prihatin dengan kondisi sekarang, bukan prihatin karena saya tidak bisa berkontestasi, tapi lebih karena prihatin karena proses yang ada menuju kontestasi ini tidak sehat. Itu yang pertama.
Yang kedua, munculnya calon yang pasangan calon kedua ini muncul bukan dirancang dari awal. Gitu. Sehingga karena tidak dirancang dari awal, peluang untuk menangnya itu menjadi tipis sekali. Ibaratnya apa ya? Ya kalau dianggap kecelakaan sih tidak sih. Tetap warna demokrasinya menjadi ada, tapi karena memang minim persiapan, kami kira peluang untuk menang itu menjadi tipis. Nah karena itu Imam berpendapat Bangkalan bagaimanapun ke depan sangat berpotensi untuk 3-2. Nah Bangkalan ini Pak, lagi ramai nih. Maksudnya wakilnya itu wakil DPR salah satu yang udah dilantik, yang sudah dilantik, menggadaikan SK-nya. Itu benar apa bagaimana fenomena ini Pak? Memang itu fenomena yang menyedihkan ya, dan anehnya dianggap sesuatu yang wajar gitu loh. Apalagi saya dengar dari wakil ketua DPRD yang ada sekarang, salah satu dari mereka mengatakan itu hal-hal yang wajar. Padahal sebetulnya itu sebuah hal yang miris banget gitu loh. Kenapa saya katakan miris? Karena teman-teman yang terpilih menjadi anggota dewan ini kan harusnya atau idealnya terdiri dari orang-orang yang selesai dengan masalahnya sendiri. Selesai dengan dirinya. Selesai dengan dirinya sendiri sehingga berarti bisa belum selesai optimal. Nih, masih utang dia. Ketika utangnya masih nambah misalnya, tuh gimana bisa maksimal melayani atau mengadvokasi masyarakat dengan posisinya sebagai anggota DPR. Waduh, harapan ya Pak untuk Bangkalan dan untuk Indonesia pastinya ke depannya. Dengan kekecewaan Bapak dengan pilkada ini, apakah bisa menitipkan hal yang ini ataukah yaudah deh pasrah, harapannya lah Pak ini untuk Bangkalan dan Indonesia? Ya pertama begini, untuk tokoh-tokoh yang masih secara tulus melihat fenomena-fenomena politik yang terjadi, teruslah suarakan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang dianggap sebagai sebuah kebenaran yang terkungkung sedemikian rupa. Karena dengan situasi yang misalnya dianggap terkungkung, kalau kemudian kita semakin diam, maka masalahnya akan semakin krusial. Karena ada sebuah pepatah, ketika kebenaran tidak diungkapkan, maka lambat laun orang akan menganggap salah itulah yang benar. Betul. Kalau salah dibilang benar jadi akhirnya jadi itu yang menjadi sebuah kebenaran baru. Iya, gitu. Betul. Nah jadi itu satu. Yang kedua, kepada masyarakat secara umum, ketika ada tokoh-tokoh publik, apakah itu dari ulama, apakah itu dari cendekiawan, apakah itu dari pengamat, yang kemudian mencoba untuk membicarakan hal yang sebenarnya terjadi, itu lalu jangan dinilai sebuah hal yang negatif. Yes. Karena kalau bukan beliau-beliau yang mengungkapkan situasi yang ada dan kemudian mengarahkan masyarakat untuk bagaimana melangkah ke hal yang lebih ideal misalnya, lalu siapa lagi? Betul. Kalau semuanya diam? Betul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira sudah saatnya kita ini menyadari masing-masing posisinya lah. Untuk saudara-saudara atau untuk tokoh-tokoh yang ada di jabatan-jabatan publik, apalagi yang punya latar belakang kiai misalnya ya. Ayolah, buatlah masyarakat ini percaya bahwa proses demokrasi ini adalah cara yang sehat atau cara yang paling bisa diterima semua orang untuk mewujudkan harapan bersama. Jangan lalu membuat kebijakan yang karena berdasarkan tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, kemudian menabrak apa yang menjadi
kemauan besar oleh dari masyarakatnya itu sendiri. Kemudian kepada masyarakat saya kira sudah harus mencoba meningkatkan daya kritisnya, karena jangan sampai kita ini ibarat dongeng, ada orang yang melek tapi minta tuntun ke orang buta. Bahaya itu. Bahaya itu kan. Kebalik bolak. Mestinya yang buta yang minta tuntun ke yang melek. Berarti dia punya indera ke-10 kayaknya. Nah kadang kan gini, masyarakat ini sebetulnya punya kesadaran. Cuman karena yang sedang ada di pucuk pimpinan ini mengarahkan ke hal yang salah, yang ngikut-ngikut aja. Kayak bodoh amat juga termasuk ya. Itu dia anehnya. Padahal 5 tahun itu sangat berarti untuk kehidupan Bangkalan. Bukan hanya berarti untuk 5 tahun itu, tapi sangat berarti untuk 5 tahun berikutnya. Seterusnya ya, ke anak cucu kita. Anak cucu, karena ketika kita salah dalam 5 tahun, ibaratnya ada kubangan, bukan menimbun kubangan itu untuk rata, tapi semakin digali lagi lah kapan jadi baiknya atau kapan bisa dilewati. Harusnya dibangun jalan. Harusnya dibangun jalan, bukan malah dikeruk ke dalam. Nah, kan anehnya ketika dikeruk, misalnya ditanya loh, kok itu dikeruk semakin dalam? Lah, secara aturan nggak melanggar kok. Kalau sampean nggak mau kejebur, ya silakan cari jalan sendiri. Padahal ini jalan umum misalnya. Nah ini kan, karena itu yang kemudian menjadi hal yang biasa kita saksikan sehari-hari. Akhirnya bukan hanya diterima sebuah kenyataan, yang lebih mirisnya akhirnya harus diterima sebagai sebuah kebenaran baru. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Gak boleh. Tapi saya mau tanya nih terakhir ya Pak Kiai. Jembatan Suramadu aman kan Pak Kiai? Alhamdulillah aman, karena apa ya, cerita-cerita bahwa orang Madura dikhawatirkan nyuri apa sih pagi dengar nyuri umurnya, nyuri apanya, itu ternyata nggak terjadi. Nggak terjadi ya. Waduh, pelanggaran kalian netizen. Ternyata sih aman ya. Aman. Dan kalau mbaknya, kapan saya diundang ke sana Pak Kiai? Insya Allah dalam waktu dekat. Dan kita akan siapkan masakan yang paling enak untuk mbak dan teman-teman. Apa itu makanan Madura yang terenak Pak Kiai? Ya karena jangan jembatan. Kalau di Bangkalan khususnya tuh yang paling terkenal tuh kan masakan bebeknya. Oh iya bener. Bebek Madura. Bebek Madura. Astagfirullah, saya tahu itu, saya suka banget Pak Kiai. Ya. Hitam-hitam tapi nikmat itu bebek Madura. Mungkin yang nanti akan kita suguhkan beberapa variasi menu, beberapa variasi masakan. Ada yang hitam, ada yang ada yang warna lain. Ada yang soto, misal soto bebek. Ada yang kalau orang Madura tuh bilangnya bebek kretep. Ini mungkin Mbak Kamilnya belum pernah ya. Belum, saya baru bebek Madura itu. Serasa pengen macam-macam. Ikut Pak Kiai, kapan balik langsung ke Madura? Insya Allah besok udah balik. Besok sudah balik, jadi pengen ikut ke Madura ya, makan asli bebek Madura. Walaupun di sini banyak bebek Madura, tapi beda ya. Akan beda banget. Sangat. Apalagi dengan suasana alam Madura, akan lebih alami lah ininya. Pak Kiai sedikit, tadi kan udah harapan. Titiplah dengan kecewaan itu, bisa Pak Kiai harus menitipkan pesan untuk pertarungan di kota Bangkalan dengan 2 tadi itu, ya kan? Apakah yang ingin Pak Kiai titip harapan-harapan itu? Bolehlah Pak Kiai, kali aja mereka nonton. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, bagaimanapun dalam sebuah kontestasi ketika ada 2 pasang calon ataupun lebih, seandainya orang baik, pasti salah satunya yang ada yang terbaik. Atau sebaliknya, seandainya terdiri dari yang buruk-buruk, mudah-mudahan enggak, pasti ada yang paling minim keburukannya. Ya silakan masyarakat pilih sendiri untuk menentukan kemana. Cuman untuk saya sendiri atau untuk sebagian besar masyarakat Madura atau masyarakat Bangkalan khususnya, kayaknya ya untuk situasi sekarang ini kayaknya
semangat untuk enggak kan? Enggak golput kan? Kayaknya sih enggak. Tapi misalnya milih dua-duanya kayaknya mungkin juga. Oh, jadi ya salah dong. Kalau dua-duanya dicoblos bisa tidak jadi suara itu pakai. Ya kita nggak tahu lah, kita serahkan semuanya ke masyarakat. Yang penting apapun atau siapapun yang terpilih ya dalam proses menuju ke kontestasi ini, ayo kita lakukan yang terbaik. Pasca pemilihan pun harus kita lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan untuk kabupaten kita tercinta, agar sebutan Bangkalan sebagai kabupaten zikir dan sholawat tidak semakin tercederai. Mirsa, saya salut banget bahwasannya Pak Kiai dan tim, dia sudah ngomong sekarang akan menjadi oposisi bagi calon yang akan menang nantinya. Jadi siap-siap yang pemenang harus bekerja benar, karena oposisi udah di depan mata kalian. Mereka siap menjadi suara rakyat. Apabila kalian melakukan kesalahan, mereka siap teriak. Keren banget Pak Kiai. Selamat Pak Kiai, mudah-mudahan Bangkalan bisa maju seperti harapan Pak Kiai. Amin. Dan pemimpin yang nantinya akan menang sudah dipantau nih Pak Kiai, bagaimana mereka bergerak dan bertindak. Mudah-mudahan bisa mereka jadi dengan adanya oposisi ini mereka hati-hati dan was-was. Dan pastinya mudah-mudahan Tuhan juga Pak Kiai memberikan mereka ya kan hidayah juga, membukakan hati, bimbingan buat para pemimpin ya ke depannya, dan pilkada berjalan aman Bangkalan dan Indonesia. Terima kasih Pak Kiai udah datang ke podcastnya Kamel Petir. Mohon maaf kalau logatnya masih agak Madura karena memang keren. Tinggalnya di Madura, nggak kemana-mana. Keren malah Pak Kiai. Ya itulah dia pembahasan kita teman-teman tentang oligarki di daerah terutama Bangkalan Madura. Terima kasih udah nonton podcast Kamel Petir. Terima kasih. Next kita undang lagi tokoh-tokoh daerah lainnya. Bye bye.